Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dan hidupnya tetap stabil aja di tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Oke, kali ini kita akan kembali membahas istilah-istilah yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kali ini berangkat ke bidang ilmu hukum. Nah, ya itulah dia. Jadi kali ini adalah istilah-istilah dalam bidang ilmu hukum yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo kita sama-sama belajar. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan dakwaan alternatif. Nah, dakwaan alternatif ini artinya adalah dakwaan yang memiliki yang lebih dari satu. Jika dakwaan yang pertama tidak terbukti, dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan. Gitu. Jadi dakwaan alternatif ya istilahnya. Menarik juga nih artinya. Sekali lagi, dakwaan alternatif di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian dakwaan lebih dari satu. Jika dakwaan yang pertama tidak terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan. Gitu. Jadi kalau misalnya di dalam pengadilan dakwaan tersebut yang pertama ya tidak terbukti dia bersalah, maka dakwaan selanjutnya itu nggak perlu lagi dibuktikan. Jadi sudah secara otomatis dia tidak bersalah dinyatakan. Kurang lebih seperti itu. Itu dakwaan alternatif. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya dalam bidang ilmu hukum masih dalam istilah dakwaan ya. Kalau tadi dakwaan alternatif, kalau ini dakwaan kumulatif. Dakwaan kumulatif ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dakwaan lebih dari satu dan semuanya nih harus dibuktikan. Kalau dakwaan alternatif tadi, kalau satu tidak terbukti, maka yang dakwaan alternatifnya nggak perlu dibuktikan. Tapi kalau dakwaan kumulatif, ini dakwaan yang lebih dari satu juga, tapi semuanya harus dibuktikan gitu. Jadi kalau kita punya beberapa dakwaan, kalau ada kita dengar junto, nah itu udah ada dakwaan kumulatif yang semuanya itu harus dibuktikan. Jadi dakwaan tersebut harus dibuktikan gitu, sehingga dia bisa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah dalam sebuah pengadilan. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, dakwaan kumulatif di Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bidang ilmu hukum artinya adalah dakwaan lebih dari satu dan semuanya harus dibuktikan. Kurang lebih seperti itu. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya masih dalam istilah dakwaan. Tadi ada dakwaan alternatif, ada dakwaan kumulatif. Nah, ini yang disebut dengan dakwaan primer. Dakwaan primer ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bidang ilmu hukum artinya adalah dakwaan utama dalam suatu tuntutan peradilan. Jadi kalau seandainya ada lebih dari satu dakwaan terhadap seorang tersangka, nah dakwaan primer ini adalah dakwaan utamanya gitu dalam suatu tuntutan peradilan. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, istilah yang disebut dakwaan primer dalam bidang ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dakwaan utama dalam suatu tuntutan peradilan. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah selanjutnya masih dalam istilah dakwaan. Ada yang disebut dengan dakwaan rancu. Dakwaan rancu dalam bidang ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dakwaan yang kurang jelas dan kacau sehingga sulit dipahami maksudnya. Gitu. Jadi kalau seandainya ada dakwaan atau tuntutan-tuntutan peradilan yang sifatnya masih kurang jelas atau kacau sehingga masih sulit untuk dimengerti maksud dakwaan tersebut, nah itu disebut dengan dakwaan rancu dalam bidang ilmu hukum gitu. Sekali lagi, istilah dakwaan rancu dalam bidang ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dakwaan yang kurang jelas dan kacau sehingga sulit dipahami maksud dari dakwaan tersebut gitu kurang lebih. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, istilah terakhir nih dalam istilah dakwaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan dakwaan subsider.
Nah, ini dia. Dakwaan subsidiar dalam bidang ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dakwaan pengganti jika dakwaan primer tidak terbukti gitu. Jadi kalau misalnya dia dakwaan yang primer, dakwaan utama tadi ya, kalau tadi dijelaskan dakwaan primer artinya dakwaan utama dalam suatu tuntutan peradilan, ini nggak terbukti bersalah, maka dia bisa dituntut dengan dakwaan subsidiar lainnya atau dakwaan pengganti jika dakwaan primer tersebut tidak terbukti. Ini mungkin semacam dakwaan kumulatif tadi ya, kalau ya semuanya harus dibuktikan gitu. Jadi kalau yang primer nggak terbukti, yang subsidiar ini adalah yang kedua, yang ketiga, keempat atau seterusnya junto-juntonya. Nah, itu bisa yang harus dibuktikan juga kebenarannya. Jadi sehingga tersangka atau terdakwa tersebut dinyatakan bersalah atau tidak bersalah, kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, dakwaan subsidiar dalam bidang ilmu hukum di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dakwaan pengganti jika dakwaan primer tidak terbukti. Itu kurang lebih. Semoga menambah wawasan untuk kamu. Oke, nah itu tadi kurang lebih adalah beberapa istilah dalam bidang ilmu hukum yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tadi kita juga udah belajar beberapa jenis dakwaan-dakwaan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berangkat dari bidang ilmu hukum. Jadi ya kalau kalian pengen masuk hukum tapi ternyata tidak, pengen belajar hukum tapi ternyata tidak diterima di fakultas hukum, paling enggak kita ngerti lah istilah-istilahnya gitu. Karena itu yang terjadi sama saya. Ya, saya kepengen belajar hukum karena negara ini adalah negara hukum, ya, masyarakatnya harus paham terhadap hukum, paling enggak istilah-istilahnya. Jadi paling dari istilah-istilah tersebut paling enggak kita punya rasa penasaran untuk belajar lebih lagi. Semoga itu tujuan. Terima kasih yang sudah mau menonton dan menyaksikan video-video saya, konten-konten saya. Terima kasih juga sudah yang melakukan dukungan. Akhir kata dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu, untuk menambah wawasan dan menambah perbendaharaan kata, termasuk pembelajaran juga buat saya, dan semoga apa yang saya sampaikan juga menjadi manfaat buat orang yang nonton. Gitu aja. Akhir kata dari saya mohon maaf kalau jika ada salah-salah kata atau salah-salah pengertian. Semua kata-kata atau istilah-istilah yang saya ambil semuanya berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi semoga tidak ada kesalahan atau perbedaan perspektif ya, gitu, persepsi. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap salam stabil untuk teman-teman semua. Semoga hidup kamu dan orang-orang yang kamu sayangi tetap stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin gak stabil ini. Tetap jaga kestabilan, kesehatan, ekonomi, psikologi, supaya gak gampang marah-marah, dan kita tetap sehat, serta tetap bisa kaya tanpa menipu tentunya. Karena yang pamer dan menipu sudah banyak yang ditangkap, jadi hati-hati. Itu aja dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Salam stabil.